Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai matematika periode Renaissance. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 5B Pendidikan Matematika. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kadariantini selaku moderator pada presentasi kali ini. Nah, jadi saya ditemani oleh rekan saya, yang pertama atas nama Iketut Yuda Wiranata dengan NIM 2013011040. Kemudian yang kedua ada Joshua Jordan Manihuruk dengan NIM 2013011056. Dan yang terakhir ada Komang Anggun Mahayuni Pinate dengan NIM 2013011057. Nah, jadi pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai matematika periode Renaissance dengan dua pembahasan, yaitu yang pertama, menuju matematika Eropa periode Renaissance. Topik pembahasan yang kedua itu mengenai Renaissance dalam matematika Cardan dan Tartaglia. Jadi langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai menuju matematika Eropa periode Renaissance. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk membahas materi tersebut. Sebelum memasuki abad penterjemahan di Eropa, kita bertolak belakang kepada peradaban Islam, di mana peradaban Islam ini menghasilkan banyak keuntungan besar, yaitu diantaranya yang pertama, di mana Quran menuntut setiap muslim agar mampu membaca, sehingga budaya baca tulis menjadi latar budaya pada peradaban tersebut. Yang kedua, pencapaian kepemimpinan bangsa Arab yang mencapai Persia dan Turki, dan bangsa non-Arab lainnya. Ini merupakan faktor penentu, mengingat bahwa salinan-salinan kuno berasal dari bahasa Arab. Sejarawan matematika Carl Boy menyebut bahwa abad ke-12 merupakan abad penterjemahan, mengingat banyak sekali prestasi yang berasal dari penterjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Latin yang merupakan bahasa terpelajar di Eropa. Terdapat beberapa penterjemah yang dimana karya-karyanya memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu matematika saat ini. Penterjemah yang pertama adalah Aderalt. Aderalt berasal dari Bat, yang dimana menerjemahkan karya asli bahasa Arab, yang termasuk juga tabel astronomi dari Al-Khwarizmi dan juga karya Euclid. Yang kedua adalah Gerard. Gerard berasal dari Cremona, yang menerjemahkan karya Euclid dengan lebih baik, dan juga menerjemahkan Algames karya Ptolemy, dan juga menerjemahkan Correction of the Algames yang ditulis oleh Jabir dan Algebra. Yang ketiga adalah Campanus dari Novara. Campanus menciptakan satu edisi Euclid yang berisi mengenai geometri dan bukan terjemahan. Dua penterjemah lainnya yaitu William yang menerjemahkan karya Aristoteles dan juga Archimedes, dan juga adalah John dari Hollywood. Leonardo dari Pisa. Leonardo Pisano Bigoli atau Fibonacci merupakan penulis buku Liber Albaci atau buku perhitungan yang berisi mengenai aritmatika. Dalam bab pertamanya, memunculkan angka yang seperti yang kita kenal saat ini, yaitu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Dan juga selain itu, dia juga menulis Liber Quadratum atau buku kuadrat. Dalam Liber Albaci, Leonardo menggunakan pecahan seksagesimal, pecahan satuan, dan pecahan biasa. Nilai-nilai pecahan mendahului bilangan bulat. Contohnya adalah di saat kita mengenal 21/3, sedangkan Leonardo menggunakan 1/3, 2. Leonardo menggunakan pecahannya sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Anggun akan melanjutkan presentasi tentang Renaissance. Renaissance merupakan masa antara abad pertengahan dan zaman modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru yang diturunkan dari kebudayaan Eropa klasik seperti Romawi dan Yunani yang lebih bersifat duniawi. Dimulai pada abad ke-15 hingga 16, Renaissance berkembang pertama kali di kota Firenze. Dari kota Firenze, Renaissance tersebar ke seluruh daratan Eropa lainnya, di mana kaum intelektual, politik, dan seniman di Eropa serentak untuk membuat suatu gerakan pembaharuan yang menginginkan kebebasan berpikir untuk merubah doktrin agama yang dirasa mengekang batin mereka. Nah, istilah Renaissance ini berasal dari kata rinascita dari bahasa Italia yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Giorgio Vasari untuk menggambarkan semangat keilmuan Italia mulai abad ke-14.
Secara etimologi, Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu re berarti kembali dan naetre berarti lahir. Sehingga Renaissance dapat diartikan sebagai masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik yang lebih bersifat duniawi. Renaissance yang tersebar di seluruh daratan Eropa menyebabkan tersebarnya kemajuan di banyak negeri serta lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan yang juga berada di negeri dan masa yang berbeda. Khususnya pada ilmu pengetahuan di bidang matematika, Renaissance menghasilkan matematika sedikit brilian yang sepadan dengan karya sastra, lukisan, dan juga arsitektur. Selama akhir 1400-an, Bologna di Italia merupakan satu-satunya tempat yang mengorganisir dengan baik subjek pembelajaran. Bahkan di Bologna, matematika diutamakan setelah ilmu astronomi. Di bidang aritmatika, orang-orang Italia mengembangkan aritmatika sebagai kepentingan komersial dan perbankan yang didorong dengan metode komputasi yang bertambah baik, seperti penggunaan desimal dan juga logaritma. Sedangkan di bidang trigonometri digunakan dalam ilmu pelayaran, pengukuran tanah, dan juga teknik militer. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Renaissance dalam matematika, Cardan dan Tartaglia. Bagian pertama yaitu Eropa abad ke-14 dan ke-15. Periode Renaissance menghasilkan sedikit matematika brilian dibandingkan prestasi-prestasi dalam bidang literatur, seni lukis, dan arsitektur. Pada periode itu, matematika hanya dipertahankan secara setengah hati, hingga pada tahun 1400-an, Bologna adalah satu-satunya tempat di mana pengajaran matematika diorganisasikan secara benar. Saat itu hanya ada sedikit kursi di universitas dalam matematika, dan tidak ada matematikawan yang dihargai oleh dunia terpelajar saat itu, tanpa juga terjun sebagai pengajar, ilmuwan, atau pendukung bidang-bidang humanitas Renaissance. Pada tahun 1500-an, situasi dalam literatur dan ilmu pengetahuan berubah secara drastis. Saat itu, ahli-ahli aljabar Italia dari awal periode 1500-an berhasil menunjukkan bagaimana menyelesaikan persamaan pangkat 3, sesuatu yang terlewatkan oleh bangsa Yunani kuno dan bangsa Arab. Selain perkembangan dalam aljabar, terjadi pula perkembangan dalam aritmatika dan trigonometri. Kepentingan dalam bidang perdagangan dan perbankan telah merangsang berkembangnya metode-metode perhitungan yang lebih baik, misalnya penggunaan pecahan-pecahan desimal dan logaritma. Selanjutnya yaitu 3 ahli aljabar dari Italia, Pacioli, Del Ferro, dan Tartaglia. Yang pertama yaitu Fra Luca Pacioli dan Del Ferro. Risalah matematis pada abad ke-15 yang paling lengkap dan terperinci adalah Summa de Arithmetica, Geometria Proportioni et Proportionalita dari Fra Luca Pacioli. Kontribusi utama dari Summa yang berarti rangkuman ini adalah menetapkan batas-batas dari pengetahuan matematis kontemporer dan untuk memberikan suatu program bagi pembangkitan kembali matematika. Pacioli menutup Summa dengan menegaskan bahwa solusi untuk persamaan pangkat 3 adalah semustahil solusi bagi penggandaan lingkaran. Pada dekade pertama atau kedua abad ke-16, Scipione del Ferro dari Universitas Bologna ternyata menentukan prediksi Pacioli dengan menyelesaikan persamaan kubik untuk kasus khusus X pangkat 3 ditambah Px sama dengan Q, di mana P dan Q adalah positif. Yang kedua yaitu Niccolò Tartaglia atau yang sering disebut dengan si gagap, merupakan tokoh kebangkitan kembali tradisi aljabar yang paling penting, meskipun teori-teori yang dia kembangkan seringkali keliru. Tetapi dia adalah orang pertama yang mengemukakan kajian teoritis yang membantah apa yang disebut dengan pengalaman juru tembak. Lebih dahulu daripada Galileo, Tartaglia mengajarkan bahwa benda-benda jatuh yang beratnya berbeda-beda menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai Girolamo Cardano. Girolamo Cardano atau biasa dipanggil Cardan pada tahun 1501 hingga 1576 merupakan matematikawan yang dimana beliau adalah matematikawan pada persamaan pangkat 3. Jadi di sini selain sebagai matematikawan, beliau juga sebagai ahli medis, filsuf, astrolog, penganut aliran listrik, dan juga sebagai penulis. Jadi beliau sudah pada zaman periode Renaissance, Cardano sudah menerbitkan satu buku yaitu berjudul Ars Magna pada tahun 1545. Jadi buku Ars Magna atau buku karya Cardan merupakan buku yang di dalamnya terdapat persamaan aljabar
dan persamaan pangkat 3. Jadi awal mula dari terbentuknya buku tersebut yaitu ketertarikan dari Cardan terhadap penyelesaian pada persamaan pangkat 3 yang diselesaikan oleh Tartaglia. Nah, setelah itu Cardan menerbitkan sebuah buku Ars Magna yang dalamnya berisi persamaan aljabar yang dimana ruas kanan sama dengan ruas kiri atau AX pangkat N plus BX pangkat N-1 plus CX pangkat N-2 dan seterusnya hingga PX plus Q sama dengan 0. Jadi di sini juga diberikan contoh mengenai persamaan aljabar tersebut yang dimana X pangkat 3 tambah X min 7 sama dengan 0 itu bisa ditulis sebagai X pangkat 3 ditambah 0X pangkat 2 tambah X kurang 7 sama dengan 0. Jadi nilai X yang tidak ditulis itu artinya sama dengan 0. Nah, selain itu juga ketertarikan Cardan terhadap persamaan pangkat 3 yang diselesaikan oleh Tartaglia sebelumnya itu terdapat juga dalam buku Ars Magna yang dimana persamaan pangkat 3 itu seperti contohnya X pangkat 3 ditambah 6X sama dengan 20. Di sini Cardan itu menyebutkan bahwa P sama dengan 6 dan juga Q sama dengan 20. Sehingga P pangkat 3 per 27 sama dengan 8 dan Q pangkat 2 per 4 sama dengan 100. Nah, selain itu juga di sini ada Bombelli dan akar-akar imajiner persamaan kubik. Nah, Rafael Bombelli atau Bombelli merupakan matematikawan yang berasal dari Bologna, Italia. Jadi, Bombelli ini merupakan matematikawan yang mengkaji terkait sistematik aljabar sebagai penerus Ars Magna karya Cardano. Nah, selain itu juga di sini Bombelli mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Algebra pada tahun 1572 yang dimana ini merupakan karya dari Rafael Bombelli tersendiri. Nah, di dalam buku Algebra tersebut beberapa hal yang unik di sini beliau mengkaji mengenai akar-akar imajiner persamaan kubik dan juga salah satunya mengenai bilangan-bilangan imajiner dan cara menuliskan atau cara melakukan perhitungan dengan angka negatif. Nah, dalam buku ini itu terdapat cara menjumlahkan ataupun perkalian dalam perhitungan dengan angka negatif, yang dimana plus dikali plus sama dengan plus, minus dikali minus sama dengan plus, plus dikali minus sama dengan minus, dan minus dikali plus sama dengan minus. Baik, jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.